Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul Tafsir Surat Al-Dukhan ayat 40 sampai 29. Dalam presentasi ini kami akan membahas konteks turunnya ayat, kemudian masa ayat, tafsir, yang terakhir relevansi dalam kehidupan. Kita mengenal latar belakang surat Al-Dukhan. Jadi surat Al-Dukhan ini adalah surat yang turun di Mekah, dan artinya surat ini yang turunnya sebelum Nabi Hijrah. Ketika penolakan terhadap tauhid sangat kuat, kaum Quraisy mengingkari hari kebangkitan. Mereka meremehkan ancaman hari kiamat. Pada ayat 34 sampai 35, mereka berkata, kehidupan hanyalah kehidupan kita di dunia ini, kita tidak akan dibangkitkan. Nah, mereka itu menentang Nabi ketika menghidupkan nenek moyang mereka sebagai respon terhadap kesombongan itu. Di situ Allah menurunkan ayat 20 sampai 29 yang berisi ayat 40 itu sebagai penegasan di hari keputusan. Ayat-ayat kemudian itu adalah gambar detail azab, gambar nikmatnya surga, dan menunjukkan bahwa Al-Quran itu tidak hanya memberi ancaman, tetapi juga pendidikan spiritual yang utuh. Surat Al-Dukhan ayat 49 sampai 49. Apakah ada surat turun yang spesifik dalam literatur klasik sebelum muncul seperti karya Al-Wahidi, karya Suyuti, tidak ditemukan riwayat khusus yang secara ekspresif mencerminkan sebuah turunnya ayat 40 sampai 59 secara tradisi. Artinya ayat ini turun karena satu peristiwa tunggal tertentu, melainkan merupakan bagian dari rangkaian tema besar dalam surat Al-Dukhan. Namun ketiadaan riwayat khusus bukan berarti ayat ini tanpa konteks umum turunnya Surah Nuzul. Secara historis surat Al-Dukhan turunnya pada fase Makkiyah, dan yaitu ketika kaum Quraisy sangat keras menolak ajaran tauhid. Mereka mengingat hari kebangkitan, mereka meremehkan ancaman akhirat. Dalam ayat 34 sampai 36 sebutkan bahwa mereka berkata, kehidupan hanyalah kehidupan kita dunia. Kita tidak akan dibangkitkan. Mereka bahkan menentang Nabi Muhammad SAW untuk menghidupkan kembali kehidupan mereka. Selanjutnya munasabah ayat keterkaitan Quran surat Al-Dukhan ayat 40 sampai 59. Pengertian munasabah dalam tafsir berarti hubungan atau keterkaitan antara satu ayat dengan ayat lainnya, atau antara satu bagian surah dengan bagian lainnya. Tujuannya adalah untuk melihat bahwa Al-Quran memiliki susunan yang sistematis dan tidak terpisah-pisah. Selanjutnya munasabah ayat 34, 39 dengan ayat 40. Sebelum ayat 40, Allah berfirman tentang kaum musyrik yang berkata kehidupan dunia hanyalah kehidupan kita di dunia ini dan kita tidak akan dibangkitkan. Mereka bahkan menantang Nabi untuk menghidupkan nenek moyang mereka jika memang benar adanya hari kebangkitan. Kemudian Allah langsung menjawab pada ayat 40, Inna yaumal fasli miqatu majma'in, yang artinya sesungguhnya hari keputusan adalah waktu yang telah ditentukan bagi mereka semua. Analisis munasabah, hubungan ayat ini sangat jelas. Ayat sebelumnya pengingkaran dan ayat 40 penegasan kepastian. Menurut Al-Tabari, ini adalah bentuk jawaban langsung terhadap kesombongan kaum musyrik. Artinya ketika manusia meragukan hari akhir, Allah tidak menjawab dengan argumentasi panjang, tetapi dengan kepastian tegas. Selanjutnya ayat munasabah ayat 40 sampai 42 dengan ayat 43 sampai 50. Ayat 40 sampai 42 berbicara tentang hari keputusan, tidak ada pertolongan dan hanya rahmat Allah yang menyelamatkan.
Kemudian ayat 43 sampai 50 langsung menggambarkan azab neraka. Analisis hubungan ini menunjukkan urutan logis. Yang pertama ada hari keputusan, yang kedua pada hari itu tidak ada penolong, yang ketiga maka akibatnya adalah azab bagi orang yang neraka. Menurut Al-Qurtubi, penyebutan pohon zakum setelah ancaman hari keputusan bertujuan untuk memperjelas konsekuensi dari pengingkaran. Jadi bukan sekedar ancaman abstrak, melainkan visualisasi konkret. Selanjutnya munasabah ayat 43, 50 dengan ayat 51 sampai 57. Setelah gambaran neraka yang sangat keras, Allah berfirman, "Innal muttaqina fi maqamin amin." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di tempat yang aman. Analisis hubungan ini adalah pola kontras yang sangat kuat. Neraka berbanding terbalik dengan surga, azab dan nikmat, kehinaan dan kemuliaan, ketakutan dan keamanan. Menurut Fakhruddin Razi, metode kontras ini disebut dengan targhib wa ta'hid, motivasi dan ancaman. Tujuannya agar jiwa manusia tidak hanya takut tetapi juga berharap. Struktur ini menunjukkan keseimbangan pendidikan spiritual dalam Al-Quran. Selanjutnya munasabah ayat 51, 57 dengan ayat 58 sampai 59. Setelah Allah menjelaskan nikmat surga secara detail pada ayat 58 sampai 59, Allah berfirman, "Fa innama yasarnahu bilisanika la'allahum yatadzakkarun. Fartaqib innahum murtaqibun." Yang artinya kami mudahkan Al-Quran dengan bahasamu agar mereka mengambil pelajaran. Maka tunggulah, sesungguhnya mereka pun menunggu. Analisis hubungan setelah dijelaskan ancaman, dijelaskan nikmat, Allah menutup dengan penegasan bahwa Al-Quran mudah dipahami. Perintah sabar kepada Nabi. Menurut Quraisyihab dalam tafsir Al-Misbah, penutup ini menunjukkan bahwa semua penjelasan tentang neraka dan surga bukan sekedar informasi, tetapi peringatan agar manusia sadar. Artinya, struktur ayat 40 sampai 59 membentuk satu kesatuan itu. Pengingkaran, kepastian, ancaman, balasan, harapan, dan penegasan. Selanjutnya munasabah dengan tema besar surah Ad-Dukhan. Surah Ad-Dukhan secara umum berbicara tentang turunnya Al-Quran, peringatan kepada kaum Quraisy, kisah kehancuran umat terdahulu, dan kepastian hari keputusan. Maka ayat 40 sampai 59 adalah klimaks surah. Disinilah ditegaskan secara final hari keputusan itu nyata. Menurut Ibnu Katsir, bagian ini adalah puncak ancaman dalam surah Al-Dukhan. Kesimpulan munasabah, hubungan ayat 40 sampai 59 sangat sistematis. Ayat 34 sampai 39 tentang pengingkaran kaum musyrik, ayat 40 jawaban tegas hari keputusan. Ayat 41 sampai 50 itu konsekuensi atau azab. Ayat 51 sampai 57 balasan yaitu nikmat. Ayat 58 sampai 59 penutup dan penegasan. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak disusun secara acak, tetapi memiliki struktur retoris dan teologis yang sangat rapi. Kita masuk ke dalam tafsiran yang pertama itu ada ayat 40. Inna yang melakukan ini waktu majmu'in. Kalau kita ucapkan kata-kata yang melakukan itu adalah hari pemisahan, dan nikmat itu yang artinya waktu yang telah ditentukan atau bisa dikatakan tidak berubah. Ajmain itu semuanya tanpa terkecuali. Nah, tafsir menurut Imam Al-Tabari, Yaumul Masal itu adalah hari ketika Allah memisahkan antara kebenaran dan kebatilan serta memutuskan seluruh perkara makhluk. Menurut Ibnu Katsir, ayat ini adalah ancaman langsung bagi orang yang mendustakan kebangkitan seperti kaum musyrik. Kalau menurut tafsir Al-Misbah, penggunaan kata ribak itu menunjukkan hari itu sudah ditetapkan secara pasti dalam ilmu Allah, karena ribak itu yang berarti waktu yang telah ditentukan dan tidak berubah. Jadi kata ribak ini tidak dapat dipercepat atau tidak bisa ditunda. Lanjut ke ayat 41 sampai 42. Yaumala yubni maulan.
Maula mauli sayyi'an wala yusol. Makna yang bermakna itu maula itu bermaknanya adalah pelindung atau penolong. Lain itu tidak memberi manfaat sedikit pun, dan bila Allah itu kecuali orang yang memberi rahmat Allah. Nah, tafsir menurut Imam Al-Qurtubi itu ayat ini mematahkan keyakinan bahwa hubungan sosial itu dapat menyelamatkan di akhirat. Ya, hubungan sosial itu bisa menyelamatkan kita di akhirat. Menurut tafsir Al-Misbah, ayat ini itu menunjukkan pendidikan tentang tanggung jawab individual, karena pada hari itu setiap orang itu pasti akan berdiri sendiri. Nah, di ayat 42 ini memberi keseimbangan yang mempunyai rahmat Allah. Selanjutnya tafsir ayat 43 sampai 46. Inna syajarata zakum ta'amul athim kalam liyadil lutut kalqalil hamim. Makna kata azakum yaitu pohon akar, al-athim orang yang sangat berdosa, al-muhli cairan seperti logam cair, al-hamim air yang sangat panas. Tafsir menurut Ibnu Katsir, zakum adalah pohon nyata di neraka. Menurut Al-Tabari, makanan ini bukan sekadar pahit, tetapi menghancurkan tubuh dari dalam. Menurut tafsir Al-Misbah, penggambaran ini bukan secara fisik, tetapi simbol kehancuran batin akibat dosa yang terus dipelihara. Pesan spiritual, dosa yang dianggap kecil di dunia bisa menjadi azab yang besar di akhirat. Ayat 47 sampai 50. Penghuni neraka diseret dan dihina. Rasakanlah, sesungguhnya engkau dahulu orang yang merasa mulia lebih terhormat. Tafsir menurut Al-Qurtubi, ini adalah bentuk kembalikan keadaan, ironi ilahi. Kesombongan dunia berubah menjadi kehinaan akhirat. Menurut tafsir Al-Misbah, kalimat ini menunjukkan bahwa kesombongan adalah akar utama kehancuran spiritual. Selanjutnya ayat 21. Innal muttaqina fi maqamin amin. Maknanya itu kalau kita berkata al-muttaqi, orang yang menjaga diri dari dosa, maqamin amin, tempat tinggal yang aman tetap. Tafsir menurut Quraisy, keamanan ini cakup aman dari rasa takut, aman dari kesedihan, aman dari kematian, dan aman dari kehilangan. Ayat 52 sampai 57. Surga digambarkan sebagai taman dan mata air, pakaian sutra, untuk berhadapan, tidak merasakan kematian, kemenangan besar. Menurut Fakhruddin Al-Razi, kontras ini bertujuan mengunggah jiwa agar memilih jalan takwa. Menurut tafsir Al-Misbah, kemenangan sejati bukan materi tetapi keselamatan abadi. Ayat 58 sampai 59. Al-Quran digunakan agar manusia sadar jika tidak menolak waktu akan membuktikan. Menurut Quraisy, ayat ini adalah penutup yang penuh ketenangan dan keyakinan. Analisis untuk keseluruhan ayat 49 sampai 50, ayat 40 sampai 59 membentuk pola pendidikan spiritual. Kepastian hari akhir, ancaman bagi pendusta, gambaran azab detail, gambaran nikmat detail, penegasan dan kesabaran. Ini menunjukkan keseimbangan antara kehadiran Allah, rahmat Allah. Selanjutnya kesimpulan tafsir surat Al-Furqan ayat 40-49 menegaskan kepastian hari keputusan, menunjukkan hancur kesombongan, menggambarkan azab dan kenikmatan secara kontras, mengajarkan tanggung jawab personal, menekankan rahmat Allah sebagai kunci keselamatan. Referensi surat Al-Furqan ayat 40 sampai 59 dalam kehidupan masa kini. Walaupun ayat ini turun pada masa Makkiyah, pesannya sangat relevan untuk kehidupan modern saat ini. Relevan teologis atau krisis iman modern. Di zaman sekarang banyak orang mengubah kehidupan setelah mati, menganggap agama hanya urusan pribadi, lebih percaya sains daripada wahyu. Padahal ayat 40 menegaskan inna yawmal fasli miqatul hadani. Hari keputusan itu pasti menurut Quraisy juga
mengingkari terhadap akhirat biasanya bukan karena kurang bukti, tetapi karena um, keengganan untuk bertanggung jawab. Referensinya iman pada hari akhir membentuk moralitas dan tanggung jawab. Relevansi sosial ketergantungan pada relasi dan kekuasaan. Ayat 21 menyebutkan tidak ada seorang pun yang dapat menolong orang lain pada hari itu. Di dunia modern, banyak orang merasa aman karena jabatan, kekayaan, koneksi, kekuasaan politik. Namun ayat ini menegaskan sebuah relasi dunia akan terputus. Misalnya keselamatan tidak ditentukan oleh siapa yang kita kenal, tetapi oleh siapa yang dapat dulu. Relevansi moral budaya atau budaya kesombongan. Dan Paulus menyindir orang yang dahulu merasa mulia dan terhormat. Dalam dunia sekarang banyak orang sombong karena popularitas, merasa superior karena pendidikan, mereka kuat karena kekuasaan. Padahal kesombongan adalah akan kehancuran spiritual. Menurut tafsir Al-Misbah, sindiran ini menunjukkan bahwa kesombongan adalah penyakit batin yang paling berbahaya dalam spiritual atau wahyu semua manusia. Ayat 21 menyebutkan inna muttaqina fi maqamin amin. Orang bertakwa berada di tempat yang aman. Di dunia sekarang manusia mencari rasa aman melalui asuransi, gabungan investasi, sistem keamanan, namun keamanan yang sejati menurut ayat ini adalah keamanan akhirat. Pesan mendalam takwa adalah investasi terpisah. Relevansi fisiologis, keseimbangan, takut dan tahan. Struktur ayat 40 sampai 39 sangat seimbang. Ancaman neraka, janji surga. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak mendidik dan ketakutan saja dan tidak pula dengan harapan. Menurut Al-Razi, keseimbangan ini membentuk jiwa. Referensinya dalam kehidupan modern yang penuh kecemasan ayat ini memberikan keseimbangan spiritual. Selanjutnya saya akan menunjukkan dari seluruh presentasi tafsir Al-Baqarah ayat 40 sampai 59. Nah, yang pertama itu kita menjelaskan bahwa hari keputusan itu adalah kepastian yang mutlak, tidak bisa dirubah, tidak bisa dicepatkan, dan tidak bisa ditunda-tunda. Nah, selanjutnya kita pun menjelaskan bahwa tidak ada relasi yang menyelamatkan tanpa Allah, karena kesombongan dunia itu akan berakhir dengan kehinaan, karena kesombongan itu adalah akar dari kehancuran. Nah, bahwa dari bahwasanya kita itu dalam tafsir surat Al-Baqarah itu takwa adalah jalan yang menuju keamanan dan kemenangan terbesar itu adalah keselamatan akhirat. Nah, struktur yang kamu presentasikan tadi itu menunjukkan keseimbangan antara keadilan Allah dan Allah. Jika hari keputusan itu pasti dan jika tidak ada seorang pun yang dapat menolong kita, maka pertanyaan itu bukanlah apakah hari itu akan datang, tapi pertanyaan itu berubah menjadi tetapi sudahkah kita menyiapkan diri untuk menghadapinya. Quran Surat Al-Baqarah ini menjelaskan bahwa bukan hanya ancaman tetapi juga menjadi undangan untuk kembali dan memperbaiki diri ketika hari keputusan itu akan menghadapi kita. Dalam surat Al-Baqarah ini mengundang kita untuk menumbuhkan takwa yang lebih kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami tutup presentasi hari ini. Semoga Allah menjadikan kita bagian dari orang-orang yang berada di maqam amin, tempat yang aman dan berkemuliaan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.